Oke, jumpa lagi bersama saya Sobat Searching, di mana ada informasi penting, disitulah kita akan sharing. Oke, Sobat Searching, hari ini kita melewati jalur Lingkar Demak. Kita nanti akan mereview tol Demak ya. Di jalan tol Demak itu keseruannya apa, jalurnya bagaimana. Nah, kita nanti akan review di sana ya. Nah, jalur tol Demak itu sebelum kita masuk ke sana tuh harus melewati jalur Lingkar dulu. Ya, ini jalur Lingkar Demak. Di depan ada warung makan Haji Ismun 3. Nah, kalau lapar bisa belok ke sini dulu ya sebelum masuk tol. Oke, kita lanjut ya. Tolnya kurang lebih dari sini mungkin sekitar 4 atau 3 kilo lah. Jadi stay tune terus di Sobat Searching. Ini jalur lingkarnya lumayan sepi ya, karena truk-truk di sini pada berhenti di pinggir. Jadi untuk lalu lintasnya lancar lah. Lalu lintas lancar, tidak ada yang mengganggu atau macet. Dengan jalan yang lumayan lebar, tidak ada kendala. Jalurnya kalau kita lihat dari maps itu biru karena lancar sekali. Nah, di sini juga ada pabrik besi, toko besi yang besar di Demak, besi maupun baja ringan. Di sini juga ada rumah makan Cipto Roso 2. Kalau lapar bisa belok dulu. Nah, di sini juga ada beberapa hotel mungkin ya. Ini juga ada keramik ya, toko bahan bangunan. Ada jembatan yang lumayan tricky ya, kalau kita gas nanti jatuh ya. Ini ada hotel, ternyata Freno Hotel. Ya, di sini banyak kendaraan besar yang berhenti di pinggir jalan. Di sebelah kiri kita ada pom bensin, nanti di sebelah kanan juga ada pom bensin. Banyak orang yang menyebutnya pom bensin kembar karena di kanan kiri itu sama-sama pom bensin. Nah, ini bisa dilihat ya, kiri pom bensin, kanan juga pom bensin. Nah, orang-orang menyebutnya pom bensin kembar. Pom bensin kembar yang ada di Lingkar gitu. Tapi ya enggak tahu, mungkin ada orang yang menyebutnya pom bensin apa gitu. Nah, ini juga ada warung lagi, Sabang 6 Rembang, sudah sampai 6 cabangnya. Beda dengan Sobat Searching yang masih minim subscriber ya. Oh iya, tidak lupa kalau misalkan kalian suka dengan konten kami, silahkan jangan lupa like, komen, ataupun share supaya konten yang kami lakukan bisa bermanfaat lah ya. Nah, kita lebih ke sharing-sharing ya, karena namanya aja Sobat Searching. Jadi apapun itu ya kita sharing aja, tapi ya dalam arti yang baik ya, seperti kondisi jalan, warung makan. Nah, kita sharing apa. Ini sementara ini masih fokus di perjalanan, kondisi jalan ya. Ini lampu merah pertama yang ada di Lingkar Demak ya. Iya. Nah, ini lampunya masih merah. Tunggu sebentar lagi, mungkin sekitar nggak sampai 1 kilo. Di sana ada lewat jalan tol kurang lebih 1 kilometer. Nah, sampai 1 kilo malah ini. Mungkin 500 meteran mungkin. Itu sudah kita bisa lihat tol Demak. Iya.
menuju ke kota ataupun ke arah Purwodadi ya. Di sini kalau kita Semarang kita ya lurus lah, itu ada lewat tol 500 meter. Ini jembatannya juga sedikit tricky. Nah, itu bisa dilihat dari sini gerbang tolnya masuk. Nah, dengan pemandangan yang cerah seperti ini, bisa dilihat pinggir jalan lingkar ini ada sawah yang hijau, sudah mulai berisi berasnya. Bentar lagi, nah kita ambil jalan kanan aja biar cepet. Nah, kita ambil kiri langsung untuk bisa masuk ke jalan tol. Oke, iya, kita masuk ke jalan tol Demak. Nah, gimana keseruannya? Silahkan ditonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Oke. Oh, ada teman kita juga itu di depan, ada bis dan truk yang masuk tol Demak. Nah, ini jalurnya. Kalau ada merah-merah. Nah, itu merah-merah pembatas itu, jadi nggak boleh berhenti di situ. Nah, ini bisnya. Itu wisata. Iya, bis wisata. Itu kita lewati tol. Iya, kita lewat tol. Sekarang tolnya itu sudah menggunakan electric card ya, pakai e-tol ya, electric toll, jadi nggak bisa bayar langsung pakai cash. Nah, kita masuk tol Demak. Nah, oke. Kita masih di belakang bisnya, nggak bisa nyelip, truknya juga nggak bisa, kita pelan-pelan aja karena ini jalurnya lumayan sempit untuk dua kendaraan, terutama kendaraan besar, bis besar sama truk. Jadi nah, ini ada selah bisa masuk. Nah, kalau mobil kecil bisa berpas-pasan, tapi kalau truk sama bis yang besar nggak bisa. Oke, di depan ada tikungan pertama masuk dari tol Demak. Jalannya lumayan bagus dan asri karena pinggir-pinggirnya ada sawah ya, bisa dilihat. Enak sekali ini jalannya. Jalannya udah belok. Iya, jalannya belok-belok. Bagusnya. Iya. Di sana ada tulisan Semarang, Sayong, dan Jakarta. Bisa dilihat Di sudah berapa sana? kilometer ya. Tuh ya. Iya. Itu ada lagi. Iya. Nah, Komentar. ada tulisan jalur kanan hanya untuk mendahului bus truk, gunakan lajur kiri. Ini Ya, apa? ya itu petunjuk itu. Petunjuk apa? Ya, petunjuk jalan. Oh. Enak Nanto. Enggak, karena yang nyupir. Benernya. Ya, jalannya lumayan lenggang ya. Minggu-minggu lumayan lenggang ini jalurnya. Begitu nyaman.
ada kendaraan di depan kita. Oh, ada ternyata. Baru aja kirain nggak ada kendaraan yang masuk, ternyata ada. Selain tadi kendaraan di belakang kita. Dan suasananya yang begitu sepi. Lumayan sepi lah untuk tol ini, karena mungkin tol antara Semarang Demak itu yang belum jadi. Jadi mungkin kalau orang mau lewat tol itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin dia memang benar-benar terburu banget ya, jadi dia pakai tol biar bisa melaju kencang tanpa ada hambatan ya. Terus yang kedua, mungkin seperti saya Sobat Searching ya, melewat tol ini karena pengen tahu lah, oh tol Demak itu seperti apa, gimana bentuknya. Di sini juga sudah ada kamera ya, sudah dilengkapi kamera CCTV. Jadi kalau melebihi batas itu dikenakan, mungkin ditilang ya, tilang. Nah, ini bisa dilihat kendaraan itu melaju 70 mungkin 70 km, kita pas 80. Jadi kita bisa mengejar sedikit-sedikit, nggak bisa ngejar cepat, nggak bisa. Karena di sini kalau nggak salah batasnya kecepatan minimal 60 mungkin, 60 sama maksimal 80 mungkin. Jadi saya cari aman aja maksimal 80. Karena ini jalurnya menurun ya, kita bisa mengejar lebih sulit. Oh, ada kendaraan yang lumayan mengejar kencang ini, Brio. Oh, itu lebih dari 100 itu kecepatannya. Oh, ternyata Brio yang putih juga nggak mau kalah. Brio sama Brio melaju kecepatannya, ditambah lagi kecepatannya. Kita di belakang aja lah, kita menikmati jalannya. Jembatan Kaliguma yang panjangnya kurang lebih 120 meter. Oke. Oh, ternyata Brio menambah kecepatan. Oh, ada kendaraan juga, kendaraan niaga Toyota Hiace. Itu mobil rental mungkin, kalau enggak ya travel ya, melaju lumayan kencang 90 mungkin. Wah, sedan Camry masuk, kenapa nggak lewat kiri aja, kiri kosong, malah menunggu. Camry mengejar Brio. Jauh tak terkejar. Ketinggian yang kiranya lumayan, tapi overall nyaman sih, sepi, enak juga untuk merasakan sensasinya. Kita masih belum bisa mengejar Brio ya, karena kita berkendara dengan batas 80 km. Itu ada kendaraan Mirex dengan roda yang baru itu, yang sebelah kiri belakang, karena masih ada stiker yang menempel di roda.
stabil, AC tetap jalan semua, ini AC on semua ya, tapi ya, kembali lagi karena 1000 cc kecepatan stabil ya pasti irit. Kemarin aja pernah dilakukan uji coba pas malam hari dari tol Semarang Banyumani, itu tol Banyumani sampai ke Pati, tak setting dari posisi average-nya 0 dari tol Banyumani sampai Pati itu bisa mencapai 23,5 km per liter malam hari, kalau nggak salah jam 9 dari Semarang, jam 9 malam itu kurang lebih ya average-nya. Kalau saya mengacu pada average-nya itu tadi bisa sampai 23,5 km per liter. Saya akui memang irit kendaraan 1000 cc, tapi kalau untuk menanjak ya pinter-pinternya atau pandai-pandainya pengendara itu, si supir, dalam melakukan perpindahan gigi. Karena ya kita tahu sendirilah, kendaraan 1000 cc di samping memiliki keunggulan irit, juga tenaganya ketika naik juga lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan dengan yang cc-nya lebih besar, kan gitu. Apalagi sama-sama kendaraan bensin ya gitu. Sebagai tambahan juga jumlah silinder yang dipunyai kendaraan pun juga bisa mempengaruhi tenaga ya, bisa mempengaruhi torsi waktu naik ya. Kalau misalkan silindernya 3 sama 4 ya logikanya dengan cc sama mungkin ya lebih kuat mungkin loh ya, karena saya hanya spekulasi saja, itu mungkin lebih kuat untuk yang silinder 4. Tapi kita juga nggak tahu, misalkan saja pengendaranya kok, atau memang kalau riset sih kayak saya belum baca ya, tapi mungkin loh ya, ini kembali lagi ke perkataan mungkin. Karena irit tidaknya kendaraan itu kan faktor yang pertama adalah pengendaranya bagaimana waktu mengendarai kendaraannya, apakah sering ngegas rem atau sering berhenti atau tarikannya terlalu cepat atau gimana, dan juga faktor jalannya, entah itu jalannya macet, jalannya bergelombang sehingga nggak bisa kencang gitu ya. Oke, kita sudah keluar di exit tol Sayong ya. Kita lihat berapa biayanya. Kita menggunakan yang lajur khusus kendaraan kecil ya, supaya aman, biar tidak seperti yang di berita-berita pernah kejadian ya. Ini jalur kecil untuk bis golongan 1 19.000, harusnya ini 19.000 ya kawan-kawan sobat searching, karena ini laju khusus untuk kendaraan kecil. Nah, ketolnya sisa 25, kepotong 19.000. Oke, bagus. Nah, kita nanti lewat jalur kanan, karena kalau jalur kiri itu untuk kembali ke Demak, karena kita mau ke Semarang kota ya. Dulu awal-awal mungkin ada yang bingung loh, kok Semarang kota kok ke kanan, padahal logikanya kan ke kiri gitu. Nah, ini kita ikut Semarang kota. Jalannya memutar ya sobat searching ya, hanya memutar, ada rambunya itu untuk memutar.
jalur lingkar Demak yang bisa kalian lihat ya. Misalkan kalau kalian belum sempat lewat jalur lingkar Demak, kita sudah sharing jalur lingkar Demak. Oke, terima kasih sobat-sobat searching. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Sobat searching pamit dulu. Bye bye.